Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di pertemuan ke-9. Pertemuan ini kita ngebahas soal sensor ultrasonik HCSR04. Sebelum kita mulai, untuk library HCSR04 itu downloadannya filenya terpisah dari Proteus. Jadi kita harus download dulu, dan kebetulan untuk library HCSR04 nya udah saya download, dan jika kalian mau langsung download nanti saya kasih di linknya di deskripsi. Pertama-tama mungkin kita move dulu ya, pindahin dulu si library HCSR04 nya, sensor ultrasoniknya. Saya udah simpen di sebentar. Nah ini dia. Nah ini ada dua yang dipakai buat masukin di library Proteus, itu IDX sama library ya. Kita copy paste. Kemudian kita masukin di local disk C. Sebelumnya kalau misalnya file ini kebetulan filenya di hidden, jadi kalian setting dulu di Explorer kalian, biar Explorer kalian tuh bisa ngelihat file hidden. Jadi file hiddennya nyalain dulu, biar kita bisa ngelihat file hiddennya. Settingan file hiddennya dinyalain, oke. Lalu nanti kalau misalnya udah nyala, terus kebuka ke program data. Dari program data ada Lab Center Electronics, kalian buka itu, kemudian Proteus 8 Professional, terus masukin di library. Nah sini kalian tinggal copy paste aja. Nah ini kebetulan karena emang saya udah punya filenya, jadi saya bisa copy and replace aja dua-duanya. Kebetulan saya udah punya, jadi dia kayak ada semacam error karena ada dua file yang sama buat masuk. Oke, kalian udah masukin library, berarti kita bisa langsung mulai aja bikin rangkaiannya di Proteus ya. Proteus. Nah seperti biasa, new project. Nah ini kalian mau taruh di mana? Saya misalkan nama ini pertemuan 9. Nah pertemuan 9, terus kalian mau taruh di mana petnya, terserah kalian. Next, finish. Oke, di sini kita membutuhkan beberapa komponen ya. Satu itu pasti Arduino. Ini kalian putar ya, rotate clockwise. Saya bisa diputar dulu. Habis Arduino Uno, ultrasoniknya. Nah ini ada 3 ya. Ini bawaan dari Proteus, ini juga saya import langsung sendiri. Nah tapi kita pakai yang ultrasonik TEP sensor HCSR04 ini. Oke, klik OK lagi, taruh. Habis itu kita butuh pot HG. Nah, pot HG. Kenapa kita harus pakai pot HG? Karena di sini kan kita virtual nih. Jadi si ultrasoniknya kan dia harus ada benda, suatu hal benda yang dipantulkan. Nah, jadi si pot HG ini sebagai istilahnya sebagai variabel gitu. Atau ya sebagai variabel. Jadi dia variabel pengukuran buat si ultrasonik. Jadi dia tuh kayak gimana ya? Kayak pantulan yang virtual lah istilahnya, gampang ya. Oke. Terus dari sini kita butuh virtual terminal buat ngambilin hasil dari percobaan kita. Oke, terus di sini saya zoom in ya biar enggak. Oke, cukup. Nah, ini ada biasa virtual terminal pin 1 dimasukin ke RxD virtual terminal, pin 0 dimasukkan ke TXD. Oke. Nah, pin 7 masuk ke trigger, pin 6 ke echo. Ini pin ini kalau pin buat ultrasonik bebas ya, tapi kalau misalnya buat virtual terminal khusus 1 sama 0 RxD sama TXD. Nah ini masukkan ke test pin yang tadi saya bilang dia kayak variabel percobaan gitu karena kita virtual ya. Nah ini ada 2 pin kosong, itu buat power sama ground. Oke, power. Nah ini buat powernya dia sama groundnya si
pot.hg, pot strip hg, sorry, ini power ya. Nanti ground. Nah, oke, nah ini ada lagi di pin 5 volt sama ground. Nah, kalian juga harus butuh power sama ground buat ultrasonicnya. Nah, ini habis ini diputar ya. Nah, ground juga diputar. Nggak usah. Ya, nggak usah ternyata. Astaga. Ya, oke. Itu ini juga sini. Nah, ini buat pemasangan komponen. Kalian kalau misalnya nggak mau banyak-banyak komponen si power sama ground, kalian bisa pakai power yang di sini. Jadi di sini nanti ada paralel nyambung ke sini. Nah, ground ini juga bisa ke sini. Dibikin paralel. Saya bikin kayak gini biar nggak kelihatan ribet. Jadi kalian nggak bingung. Jadi sebenarnya bisa langsung ke sini. Dibikin 2 paralel gitu, nggak masalah. Sok aja terserah kalian. Oke, terus sampai di sini. Nah, kebetulan ultrasonic ini dia punya file .hex. Nah, jadi kalian harus masukin file .hex. Sama di tempat instalan yang tadi, tempat library tadi yang saya download, itu ada file .hex-nya di sana. Kalian bisa ambil dari situ. Sebentar. Nah, ini. Nah, kita masukin file .hex ini buat si ultrasonicnya. Oke. Nah, kebetulan buat Arduino saya udah selesai ngodingnya. Dan saya udah punya codingannya, jadi kita langsung aja biar menghemat waktu ya. Sebentar. Nah, iya. Nah, konstanta. Nah, oke. Tadi ya, trigger ada di pin 7. Nah, trigger ada di pin 7. Echo ini di pin 6. Tahu ya, trigger sama echo fungsinya buat apa? Trigger buat mengeluarkan gelombang, echo buat ngekam gelombangnya. Terus kemudian di sini ada long duration. Kenapa long? Karena dia biasanya variabelnya, hasilnya pasti kayak desimal gitu sepanjang, makanya kita pakai tipe data long biar nampungnya banyak. Oke, terus itu ada integer distance kilometer biar langsung dirubah ke integer biar angkanya nggak membingungkan. Pin mode kita harus inisialisasi dulu pinnya buat apa, output atau input. Pin mode dulu ya. Terus ini serial begin buat virtual terminal biasa. Nah, trigger di sini sebagai output ya, karena dia ngeluarin gelombang, dan echo sebagai input karena dia nangkap gelombang tadi ya. Nah, terus habis itu digital write, di sini kita inisialisasikan si trigger ini mati dulu. Kemudian delay selama 2 microseconds, 2 mikrodetik. Nah, kemudian habis itu dia jalan lagi. Trigger ini nyala lagi buat ngeluarin gelombang, habis itu delay lagi selama 5 detik. Gitu terus, nanti balik lagi ke atas 2 second, balik lagi nyala, habis itu 5 mati gitu terus. Oke, habis itu ada duration. Nah, duration ini sama dengan pulse in. Duration tadi kita udah inisialisasikan sebagai float ya. Long. Oke, sebagai long diinisialisasikan sebagai tipe data long, sama dengan duration sama dengan pulse in. Pulse in berarti dia menerima gelombang dari si trigger tadi. Menerima gelombang dari si trigger, jadi pulse in echo sama dengan high. Jadi si echo ini nanti bakal terima gelombang dari si trigger tadi. Nah, setelah nanti nerima, karena ini masih bentuknya gelombang, jadi kita pakai rumus. Rumusnya itu duration dikali 0,034 bagi 2. Ini kenapa 0,034? Karena ini dirubah dulu ke microsecond. Maaf, dirubah dulu satuannya ke centimeter per microsecond. Oke. Yang awalnya meter per second dirubah ke centimeter per microsecond karena kita pakai satuan centimeter di sini. Dibagi 2. Kenapa 2? Soalnya kan dia bergeraknya pertama ke arah benda, kemudian benda tersebut memantulkan, jadi ada 2 gelombang yang lewat, makanya dibagi 2. Kemudian di sini ada serial print distance cm dan serial print cm di satu baris ya. Habis itu serial print len, nanti dia buat baris-baris baru.
habis itu di delay selama 0,1 detik. Ini sama dengan 100 milisecond, kita konversi ke second jadi 0,1 second ya. Oke, kemudian kita biasa setelah ini kita sketch, habis itu di export compile binary biar nanti ada file .hex-nya yang bisa kita masukin ke file ke komponen Arduino-nya. Sebentar, compiling sketch-nya agak lama. Sebentar ya. Sebentar. Oke, kalau misalnya udah compiling nggak ada masalah, nggak ada error, udah selesai. Kemudian setelah selesai di compile, kayak biasa kita masukin ke file Arduino-nya. Program file. Tadi saya naruh di komputer. Terus di elektronika instrumen pertemuan 9. Nah, ini dia pertemuan 9.ino.standard.hex, ya kan? Pakai file .hex-nya buat masukin. Oke, abis itu kita play. Sebentar ya, enggak. Nanti dia inisialisasinya dari awal 0 dulu. Jadi dia kayak nangkap 0, habis itu nanti balik lagi ke angka yang sebenarnya, ke pengukuran. Nah, buat ngatur si jaraknya, karena kita tadi virtual ya, kita bisa pakai pot.hg-nya ini, kita sebentar spin ke atas. Nah, pot.hg-nya kita bisa kita mainin turun, nanti dia bakal turun, tunggu ya, 0,814 kita turunin lagi, kita turunin. Nah, 305 ya, 305, atau kalian mau naikin juga boleh. Bentar, saya coba. Nah, misalnya naik 100 nih, boleh. Nah, nanti jadi berapa ini? Jadi 10 meteran. Oke, mungkin pertemuan 9 di sini cukup sekian, dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanya, silahkan langsung di komen atau bisa langsung ke saya langsung. Maaf, tadi di Arduino ada konversi ya, 0, ini rumus konversi udah dijelasin di awal ya, sorry kalau ada yang nanya. Ini rumus konversi. Terus mungkin cukup sekian untuk praktikum hari ini, pertemuan 9, percobaan menggunakan HCSR04 sensor ultrasonik. Mohon maaf bila memang tadi ada penjelasan yang kurang menarik atau kurang jelas di kalian. Kalau misalnya pertanyaan tadi saya ulang lagi, maaf, ke komen aja, kalau nggak saya langsung boleh. Sekali lagi mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.